Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang kini menjadi utusan besar Presiden Prabowo berdiri di barisan terdepan pemakaman Paus Fransiskus. Dan setelah peristiwa sakral di Vatikan ini, ramalan Nostradamus tentang Indonesia mulai bergulir. 5 kejadian besar akan melanda Indonesia di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Perkenalkan, aku Iki Dalang Beling. Sebuah pesan gaib mengalir dari Vatikan ke seluruh dunia, menggetarkan setiap jiwa yang masih mau mendengar. Inilah masa kebangkitan Timur, ketika Sang Pengemban Damai datang menyapa dunia dari jantung gereja suci. Hari itu Indonesia bergetar, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang kini menjadi utusan besar Presiden Prabowo berdiri di barisan terdepan pemakaman Paus Fransiskus bersama Donald Trump, Emmanuel Macron, dan Volodymyr Zelensky. Sebuah barisan para pemimpin yang kelak akan menulis sejarah baru umat manusia. Tapi apa makna tersembunyi di balik semua ini? Mengapa langit mengirimkan isyarat lewat kehadiran Jokowi di Vatikan? Dan kejadian apa yang akan melanda Indonesia setelah ini? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Dan inilah rahasia tersembunyi itu. Makna tersembunyi Jokowi di barisan depan bersama pemimpin dunia. Sedulurku semua, tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa rencana ilahi. Jokowi berdiri di barisan depan, satu panggung dengan Trump, Macron, Zelensky. Bukan sekedar protokoler, ini tanda bahwa Indonesia tidak lagi dianggap negara pinggiran. Indonesia telah naik kelas, menjadi bagian dari negosiasi besar dunia. Dalam bisikan langit, barisan ini melambangkan 4 tiang dunia baru. Amerika, Trump sebagai kekuatan lama, Eropa, Macron sebagai jembatan masa depan, Timur Tengah Zelensky, keturunan Eropa Timur, dan Indonesia Jokowi sebagai kekuatan spiritual baru dari Timur. Ronggo Warsito pernah meramalkan dalam serat Sabda Tama bait ke-16, Karkating tias katuju, jibar jibur atus banyuwayu, yuanane turun-temurun tan enting, lian projo samio sayo, keringan saenggon-enggon, yang artinya gendah hati yang dituju dengan gembira mandi air hangat. Anak cucu bersuka cita, negeri lain pun tunduk, kemakmuran di mana-mana. Tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negara yang dihormati dan disegani oleh para pemimpin dunia. Ini sebuah isyarat. Dan apa makna tersembunyi dari Jokowi diutus oleh Prabowo? Ini yang paling mengejutkan. Mengapa Prabowo, sang Presiden Indonesia, mengutus Jokowi ke Vatikan? Ini bukan sekedar hormat pada dunia Katolik. Ini adalah mandat politik spiritual. Prabowo dan Jokowi sedang membangun jembatan langit, sebuah kesepakatan rahasia untuk mengikat Indonesia dalam simbol kekuatan dunia. Sebuah taktik halus untuk membuat Indonesia tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga secara moral dan spiritual di mata dunia. Prabowo paham bahwa abad 21 bukan hanya milik negara yang kuat secara ekonomi dan militer, tetapi juga negara yang memiliki legitimasi spiritual global. Dan Jokowi dengan aura dan spiritualitasnya adalah sosok yang tepat untuk membawa pesan itu. Dan apa makna pertemuan Jokowi dan Macron di Vatikan?
ternyata diam-diam terjadi kejadian yang mengejutkan. Jokowi bertemu dengan Emmanuel Macron. Apa yang mereka bicarakan? Pertemuan itu adalah perundingan rahasia tentang peradaban hijau dunia. Macron menawarkan Perancis siap membantu Indonesia memimpin perjanjian baru soal lingkungan, sebuah green pact global yang akan memperkuat Indonesia sebagai pionir penyelamat dunia. Ingat, pesan peramal legendaris dunia Nostradamus dalam nubuatnya, bangsa hijau dari timur akan menjadi harapan terakhir sebelum dunia memasuki gelap abad. Jokowi membawa pesan itu. Indonesia disiapkan menjadi pelabuhan terakhir harapan dunia. Dan inilah yang paling mencengangkan. Kejadian besar di Indonesia tahun 2025 menurut ramalan Nostradamus. Dan setelah peristiwa sakral di Vatikan ini, ramalan Nostradamus tentang Indonesia mulai bergulir. 5 kejadian besar akan melanda Indonesia di tahun 2025. Yang pertama, ledakan persatuan nasional. Seluruh suku, agama, ras di Indonesia akan bangkit bersama, tak lagi terpecah belah, melainkan bersatu melawan kekuatan global yang mencoba mengadu domba. Ini akan segera terjadi. Yang kedua, lonjakan ekonomi hijau. Indonesia akan memimpin revolusi energi terbarukan, menyalip negara-negara maju dalam hal inovasi ramah lingkungan. Yang ketiga, poros spiritual dunia. Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi spiritualitas dunia, di mana para pemimpin lintas agama bersatu menyerukan damai yang abadi. Yang keempat, gelombang migrasi besar ke Indonesia. Ketika Eropa dan Amerika bergejolak, banyak bangsa akan hijrah ke Indonesia mencari tanah damai. Yang kelima, kebangkitan peradaban baru Nusantara. Sebuah renaissance baru akan lahir dari bumi Indonesia, membawa nilai gotong royong, toleransi, dan keseimbangan alam ke panggung dunia. Semua ini bermula dari sinyal langit di Vatikan. Dan ini adalah pesan Paus Fransiskus untuk Indonesia. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Paus Fransiskus sempat menyampaikan pesan rahasia kepada Indonesia untuk kita semua, masyarakat Indonesia. Wahai bangsa besar dari timur, peliharalah keberagamanmu. Itu anugerah suci, bukan kelemahan. Kedepankanlah dialog, jangan kekerasan. Dalam setiap perbedaan yang akan datang, jagalah tanahmu. Hutangmu kepada generasi mendatang tidak boleh dilupakan. Dan janganlah pernah lelah menebar jala, membangun peradaban baru. Beranilah selalu bermimpi tentang persaudaraan, bahkan di tengah dunia yang membenci. Inilah tugas kita bangsa Indonesia, menjadi mercusuar harapan, menjadi taman hijau dunia, menjadi rumah damai bagi umat manusia. Dengan semangat persatuan, dengan mimpi besar yang diwariskan langit, kita songsong Indonesia emas. Bukan sekedar menjadi negara besar, tetapi menjadi bangsa yang diberkati langit. Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.